Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dijawab. Mesti Yang Salam jawab biar sejahtera penonton. dong, salam sejahtera. Biar penonton yang jawab. Halo Bandung. Kembali lagi di Halftime Show bola.com di kantor kita. Saya Edwin Fitriansyah dan Aryo Yosi. Gue kayak ngeliat ada apaan gitu. udah penampakan. Kita udah Halo Bandung lah hari Halo ini. Bandung, halo Bandung. Karena kita bahas Liga 1 sudah masuk ke Final. Championship Series. Harus disebut tuh, Final Championship Series. Karena ada 2 kompetisi. Bukan kompetisi. Satu Ada 2 kompetisi, tahap. tapi ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Ala-ala NBA. Yang tahap pertama udah selesai kemarin kan. Juara siapa? Kok jadi ingetnya? Borneo. Borneo. Ya, satu kompetisi 2 tahap, ada 2 piala berarti nanti. Kan pialanya kemarin udah di Borneo, tapi ini Borneo udah Tapi yang gagal. dapat jatah utama ya juara yang sebenarnya ya sekarang lah championship. Kata siapa? Kok juara sebenarnya? Ya kalau Sama-sama regulasi, juara lah. Juara nggak harusnya nih nggak nih kalau ngomongin kalau gue ya kan kita tuh mestinya championship ini dipisahin jadi kayak Piala Indonesia aja lah sekalian. tapi kan udah sepakat orang-orang itu Ya, klub. udah tau lah. Ya udah ngomong deh. Bagaimana menurut lo pertandingan pertama? Sampai di tayangan ini Persib sudah unggul 3-0 Halo di Bandung. di leg 1 ya. Menurut lo keren nggak itu mainnya? Lu nanya ke gue balikin ke lo ya. Udah gue jawab deh nggak. Kalau gue tuh ngeliat gini. Sejujurnya gue berharap sebenarnya Borneo ketemu Persib lah. Oh, Karena oke. lagi-lagi menurut gue 2 tim ini adalah tim terbaik lah di babak reguler. Bahwa kemudian Madura ini masuk gitu kan ke final memang kejutan yang gue sendiri nggak duga gitu kan. Dan sebenarnya bukannya gue mengecilkan Madura gitu. Dari awal ketika ketemu Persib gue meyakini akan kejadian seperti pertandingan pertama kemarin gitu loh. Artinya ada, ya dan kemudian kan skor 3-0. Dan itu ya menurut gue memang secara kualitas menggambarkan memang ada perbedaan jauh antara Persib dan Madura. Menurut gue gini, mereka dua tim ini sangat kuat komposisi legionasinya. Jadi ketergantungannya sangat besar. Gitu ya, artinya Persib sama Madura. Madura ya. Cuma bedanya yang membedakan hasil akhir yang pertandingan kemarin ini menurut gua adalah kedalaman skuad lokalnya. Nah, ketika Madura nggak punya itu, nggak punya pemain lokal yang bisa jadi penopang pemain-pemain asing tadi yang gue bilang menjadi motor tim. Kan kalau kita ngomong mau jujur, Motor tim kok gini? Harus gini dong. brum, Motor, brum, brum. motor harusnya gini. Ya, artinya gini, yang membedakan menurut gue di situ. Kan kemarin sebenarnya Persib juga kesulitan kan bikin gol. Babak pertama. Iya babak pertama Iya. ya, setengah mati mereka. Tapi begitu Jaja, Setengah main. begitu setengah main. Jaja out, diganti pemain lokal gitu kan. Jaja siapa nih? Jaja Miharja. Apaan tuh? Ini kan Hugo Jaja. Hugo Jaja yang kita tahu banget ya, dia motor permainan di lini tengah gitu kan dan kemampuan bertahan dan menyerangnya bagus gitu kan, menjaga komposisi permainan. Begitu diganti pemain lokal kan gitu kan, stok pemain asingnya udah nggak ada, langsung kelihatan. Sementara Persib tuh menurut gua kuat di lapisan lokalnya. Nggak tahu lo setuju atau nggak? Udah lo jawab semua berarti gua nggak usah jawab ya. Segmen kedua. Oh belum. Iya. Benar, menurut gua sih gitu. Yang Ya. membedakan pemain lokalnya. Oke. Madura itu kalau ngelihat dari permainan semalam itu peak performance-nya ya udah Udah lewat pas ya? lawan Borneo. Borneo ya. Di kandang Borneo. Itu luar biasa. Dan ya gue sepakat si Hugo Jaja begitu keluar itu susah karena Riviera jadi sendirian di tengah gitu Riviera. ya. Iya. Riviera sendirian di tengah sementara Persibnya di babak pertama mereka agak kesulitan tuh Persib ini. Dan pelatihnya Madura itu mengakui bahwa di babak pertama mereka unggul possession tapi nggak bisa neken. Maksudnya nggak bisa masuk ke final third-nya itu nggak bisa. Ke final third-nya Persib. Jadi ya udah dari belakang ke tengah mentok. Apa gunanya kalau gitu possession di situ ya kan? Possession Tapi itu kalau gua ngeliat begini, Madura memang kemarin sengaja bermain aman lah. Mereka ngejar paksa skor 0-0 menurut gua. 0-0 atau apapun lah. Skor seri karena anunya kalau gue lihat secara overall 90 menit pertandingan, counternya tuh ya nggak seperti ketika mereka menghadapi Borneo gitu kan. Semangat untuk nyerangnya tuh nggak, mereka bener-bener nahan gitu loh. Low block malah menurut gue pertahanannya terlalu udah kayak Jose Mourinho aja low block. Tapi bener lah nggak, artinya mereka tuh lebih cenderung menunggu dan yang gua nggak lihat dari pertandingan semifinal adalah kan ini final nih, udah masuk final nih.
adalah ya counter cepatnya tuh nggak ada sama sekali. Nggak kelihatan bahwa ya udahlah, pokoknya nunggu yang penting kita pasang pagar betis, Persib nggak bisa jebol. Dan menurut gua ketika dua gelandang ini hilang satu nih, si Jajak nih, kan ini kan mereka berdua nih kan dua gelandang asing ini kan menjaga keseimbangan di lini tengah dan transisinya gitu. Begitu satu kropos, Persib masukin dengan enak. Babak pertama Persib kesusahan, tapi babak kedua bermain lebih cerdik sih Persib kalau menurut gue. Ya, lebih cerdas ya. Ya. Low block itu gimana sih? Apanya kon block? Itu saudaranya rumah tingkat, bro. Jadi Persib itu pemain-pemain asingnya memang top ya. David da Silva. Lu bayangin kemarin tuh pertandingan pertama. Gue baru ngomong sebentar ya, potong aja nih. Ini soalnya menarik nih. Gue takutnya lupa. Mumpung inget ya, Gue takutnya lupa. Ya. Mark Locke nggak main. Ya. Dengan nggak ada Mark Locke aja, lini tengahnya Persib menurut gue pilihannya banyak ya opsinya ya. Ada Deddy Kusnandar bisa main di Deddy Kusnandar. Ya kan? Kemudian siapa yang pemain asingnya satu tuh, yang gelandang? Siapa? Lupa gue. Jujur nih, lupa. Gue lupa. Gue ngaku kalau lupa. Pemain Persib itu kalau gua ngelihatnya pemain belakangnya sih yang lebih solid. Solid. Ya, si Spanyol itu Alberto ya. Alberto. Sama Nick Luther. Siapa? Itulah pokoknya. Londo. Cuma pemain lokalnya kita harus acungi jempol juga loh. Tadi lu udah sebut Deddy Kusnandar. Di kanan ada Hen, ya kan? Di kiri ada Andre Hehanusa. Itu ya menurut gua nggak pernah ngebayangin lagi si Andre asik Hehanusa lu bener aja lu. Rezaldi dong. Lu jangan menjebak gini. Se-on-onnya gua nggak se-on itu juga. Yakin dalam itu hatiku. Rezaldi Hehanusa ya, itu. Gue nggak pernah gini. Waktu di Persija tuh kan dianggap dia sudah selesai ya. Karena cedera parah. Operasi. Ya, tapi makanya gue bilang kemarin tuh gue ngeliat sosok yang berbeda gitu kan. Dari dulu Rezaldi. yang gue lihat dulu ketika dia ini umpan terukurnya, umpan diagonalnya gitu kan. Dulu nyanyi, sekarang main bola lagi Iya, kan. makanya jadinya jago tuh. Nggak ada hubungannya. Ya, bek kiri, bek kanan itu Persib itu adalah pemain lokal. Dan dalam itu bro, kemarin kan ini cedera juga, penggantinya Beckham Putra kan masuk juga menggantikan si Edo kan, Edo siapa lagi? Kondologin. Febriansyah. Si Edo. Tumpah. Ya. Jangan disenggol. Si Edo ini kan sebenarnya pemain masuk sebagai pemain pengganti juga, yaitu menunjukkan kedalaman squad Persib dan kekuatannya tuh setara. Bandingkan dengan Madura, gue bukan mengecilkan Madura lagi-lagi, gue bukan mengecilkan Madura, tapi artinya opsinya nggak banyak. Yang tersisa tuh di cadangan kemarin gue perhatiin kan, ya memang ada nih ketika si Jajak keluar, sebenarnya ada sih bisa dimasukkan si siapa? Bayu gitu kan. Tapi kan artinya ya secara kualitas juga nggak terlalu mendekati juga gitu ya. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Kelihatan bedanya lah gitu. Pemain asingnya tuh David da Silva sama Ciro. Luar biasa Ciro. Ciro Ferrara keren ya mainnya. Ciro Alves bos. langsung sadar. Tapi gini loh. Kalau Persib ini menurut gua yang dikasih A+ nih gini. Dikasih A+ apa sih? A+ tuh Cuari. Iya, A+. Gini loh maksud gua gini. Persib ini selalu punya sejarah bagus kalau main kompetisinya model kayak gini. Menarik nih. Sekarang tahun berapa? 2024. 24. Ya, Persib udah menang 3-0. Hampir juara. Pada saat Persib juara 2014. Iya. Waktu ya pelatihnya Persipura. Pelatih siapa? Janur kuning. Ya. Waktu juara lagi Liga 1, waktu juara Liga 1 itu tahun 94. Jadi 94, 2014, 2024. Ada angka 4. Dan tiga-tiganya itu dengan format kompetisi yang model seperti turnamen ini. Yang ada finalnya ya? Iya, ada finalnya. Iya. Jadi Persib tuh menurut gua pinter mengkondisikan menjaga tempo, karena dari awal kita pernah ngomongin Borneo ini hebat. Apakah di akhir akan kehabisan bensin atau enggak kan? Pertanyaan gitu kan. Dia ngebut dan emang kan kalau lihat terakhir Borneo sebelum masuk Championship ini kan udah mulai trennya menurun kan. Ketika mereka udah awalnya kan unggul poin jauh dibanding pesaing, kemudian mereka ngendorin karena udah merasa targetnya udah tercapai gitu kan, masuk ke ininya, akhirnya picknya nggak dapat kan. Sementara Persib ini kan sampai detik terakhir reguler, menurut gua performanya stabil. Kehilangan momentum kalau menurut gua si Borneo FC ya. 94, 2014, 2024. Tanda tanya, apakah juara lagi atau enggak? Formatnya ada finalnya ya. Waktu 94 itu lawan Petrokimia. Menang 1-0.
Masih inget kah gol? Oh, inget dong, Sutiono Lamso. Gua ada di GBK Enggak, bukan itu. yang Sutiono Lamsonya. Yang gol dianulir. Gol dianulir itu yang Jackson masih Tiago. membekas sampai Iya. sekarang. Nama wasitnya aja gue masih ingat. Siapakah? Zulkifli Caniago. Oh iya, betul. Yang anulir. Tahun Duet 2000. Petro siapa? Widodo CP. Sama? Jackson. ya. Ya. Gelandang serangnya siapa? Carlos de Melo. Berarti Anda tua. Lu aja. Kipernya dari Sinerin. 2014, Persipura. zamannya Firman Utina ya. Persipura. Tapi gue punya cerita nih. Apa ini tuh? bisa diartikan negatif atau enggak. Gua Negatif atau positif dong? kan kita tahu lah Liga Indonesia itu kan banyak unsur X-nya lah, unsur-unsur non teknisnya ya. Waktu itu dua hari sebelum final. Pas kapan nih? 94 apa 2014? 2014. Oke. Ketemu Persipura. Itu skor berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah menang penalti ya. Berapa? Menang penalti. Masa? Gimana ceritanya? 2 hari sebelum pertandingan tuh, gue memang dari awal gini, gue sempat rumor-rumor tentang siapa juara dan macam-macam tuh sempat ramai. Ada lah ya. mistisnya nggak nih? Nggak ada mistisnya. Oh, Tapi ini lucu aja gini. Lucu maksudnya kok bisa bener. Jadi 2 hari sebelum pertandingan gue ditanya lah sama rekan kantor gitu kan. Bro, besok Persipura lawan Persib menang siapa ya? Waktu itu kan Persipura lagi superiornya ya. Mereka rajanya liga lah beberapa tahun musim Berapanya terakhir. sih? Nggak ada banyak kok di gini-gini tuh. Lagi Oh iya. bagus-bagusnya gitu kan. Secara logika orang lebih menjagokan Persipura. ya, karena memang Boas masih ada Boas itu ya? masih ada semua on fire. Gue waktu itu cuma nyeletuk aja sambil nunggu kopi. Besok kayaknya ada satu pemain Afrika di kartu merah. Nyeletuk aja sambil ngopi gitu kan. Terus nonton lagi kita kan. Lo tahu Siapa yang kena? Victor apa Bio? Bio Paulin Oh, iya. tiba-tiba kartu merah. Wah, itu sudah rame jadi kan. Wih, ini berarti lu jangan-jangan lu bandarnya nih. Waktu itu kan ada masalah isu non teknis, tapi lepas dari itu gitu, waktu pertandingan itu memang Persib kan juga menang adu penalti, setelah main 2-2 gitu. Pertandingan seru banget gitu. Persipura pun dengan kehilangan Bio Paulin kan nggak lantas dia timpang gitu kan. Bisa memaksakan seimbang 2-2 tadi. Gitu loh. Ngomong-ngomong soal faktor non teknis, kita ngomongin lagi nggak apa-apa nih ya. Tahun 94 Persib itu di semifinal pertandingannya lawan Barito Putra. Main 0-0 di GBK. Gue nonton waktu itu. Gue belum jadi wartawan. Nonton, nggak gol-gol. Digempur abis-abisan tuh nggak gol-gol. Ya, gue inget tuh kipernya Barito pelontos namanya Abdillah. Ya kan? Wah, tangguh banget pokoknya. Itu Persib waktu itu kan full pemain lokal Persib. Sutiono Lamso sama Keke Zakaria. Gelandangnya top-top Yudi Guntara, Yusuf Bakhtiar, Jajang Nurjaman. Jajang ini jadi pemain juara, jadi pelatih juara. Juga juara. Udah gitu di babak kedua, pas lagi ada tendangan bebas, gue lupa satu pemain Persib, itu biasa kalau pemain kita, kalau nggak gol-gol kan jaringnya digoyang-goyang gini. Goyang-goyang. Nemuin telur, Diinjak apa dia? dipecahin telurnya itu. Dijadiin berita, coba ntar capture deh. Ya, nanti capture. Lo cariin, ini berita Ya, udah lama soalnya. Di capture itu, masuk berita. Begitu telur itu dipecahin, jebol itu gawangnya Barito. Dan menang 1-0. Kalau gue kejadian, gue lupa era perserikatan transisi sebelum ke Liga Indonesia. Bapak gue tuh kan penggemar PSM. Gue tuh selalu PSM masuk 8 besar atau babak-babak kayak gini-gini. Selalu nonton lah Senayan. Jadi kalau di PSM itu ada tradisi. Ini ngapain ngomongnya? Lepas ayam. Seru nih. sih jadinya. Seru nih. Lepas Jangan ayam. karena Lepas ayam nih. Lepas ayam Jangan jago. karena Jadi ASM sebelum favoritnya almarhum bokap lo dong. Ya, entar dulu nih. Nepotisme ini. Udah nanggung. Kalau cerita, udah kan? Lepas ayam, Dok. Menurut kepercayaan orang Makassar, kalau si ayam jago ini bisa bisa terbang tinggi gitu ya. Maksudnya bisa artinya sampai menduduki gawang. Itu kemungkinan besar PSM kalah. Waktu itu gue nonton PSM kebetulan lawan Persib juga nih. Gue nonton tuh. Ayamnya meredup, Bro. Cuma jalan doang gitu kan. Kata bapak gue di samping gue udah ngomong gini, ini kayaknya hari ini kita pulang kalah nih, gitu kan. Dan ternyata emang kalah, Bro. Percaya nggak percaya? Pemilihan bahasa lu masa ayam meredup itu gimana sih? Kalau lampu iya meredup. Ya maksudnya ayam jago kan biasanya bersemangat gitu kan. Oke, giliran gue sekarang. Jadi bapak gue favoritnya. Apalagi nih? Nggak ada favoritnya bapak gue. Kita lanjut ke segmen 2 deh. Segmen kedua. Taruh, giliran gua dong. Kan tadi kita udah ngomong nyerempet-nyerempet nih. Non teknis yang baik gaib sama non gaib lah. Ya, dinamikanya sepak bola Indonesia. Menurut lo musim ini
ada rasa bedanya nggak setelah VAR mulai diberlakukan, terutama di babak championship ini, di penghujung kompetisi? Ada lah. Ada itu kalau misalnya VAR itu udah dari zaman dulu ada, itu kelihatan itu telur itu di gawang itu. Bukan, di championship ini kelihatan lah VAR. Jadi wasit itu kelihatan lebih berani dan ada dukungan yang Kuat ya, yang kuat. Kayak waktu Eber Beza nginjek tuh, yang kena kartu merah itu kan VAR juga tuh. Harus ngeliat VAR juga tuh wasitnya kan. Jadi begitu kasih kartu merah, yang gua herannya nih, udah nginjek, ya kan? Tangannya mau nyikut, ya kan? Dilihat pakai VAR, udah jelas tuh, dikasih kartu merah, masih protes. Ya, pemainnya Bali United tuh. Iya. Ya itulah kasus protes itu. Tapi kalau menurut gue nih yang penting juga nih, VAR itu menurut gue mempengaruhi psikologis mulai dari penonton, kemudian pemain. Karena gini, letupan-letupan yang sering jadi tontonan kita sehari-hari sebelum ada VAR itu kan Liga Indonesia kan kalau ada wasit ngambil keputusan penalti lah atau macam-macam, protesnya luar biasa gitu kan. Sekarang nih gue perhatiin kayak kemarin contoh ini kan kemarin sebenarnya pertandingan final ini kan pertandingan yang panas lah ya. Gitu kan. Tapi kan penonton menurut gue setiap lebih rileks gitu kan. Enggak menggebu-gebu, wah sih pokoknya bahasa kotor gitu lah sering kan kayak. Gue sih lihat efek yang paling terasa itu. Dan pemain pun ya tadi nggak ada, ya mungkin kasus pemain Bali United itu satu lah, tapi kalau gue lihat yang lain gitu ya, yang rata-rata yang lain tuh kayaknya udah, ya gue percaya deh bahwa pertandingan ini dijalankan dengan ajas-ajas fair play. Bener nggak? Ajas-ajas fair play. Fair play. Dengan adanya VAR itu ya. Meskipun VAR-nya juga belum sempurna, masih belum sempurna. Karena kan kayak ya tayangannya tuh kalau yang kita lihat di TV itu kan masih terbatas juga ya, angle-nya gitu kan. VAR-nya masih terbatas, tapi paling nggak ini sudah ada kelihatan perubahan. Sama ini juga sih, menurut gua yang perlu juga diberi pemahaman ke publiknya tuh, menurut gua yang masih komunikasi masih kurang adalah VAR itu sebenarnya bisa diberlakukan kapan aja sih. Benar nggak? Kapan aja itu maksudnya gimana? Lo nanya apa? Ya, mengiyakan dong, ya udah betul gitu loh. Betul. VAR itu kan untuk memutuskan 4 hal. Kartu merah, gol atau enggak. Lu tahu. Ya. Tapi ke tangga gua nggak tahu. Iya. Gol atau enggak, ya kan? Gol itu sah atau enggak. Kedua, kartu merah langsung. Potensi kartu merah langsung. Potensi kartu merah langsung. Yang ketiga itu offside, ya. Yang keempat adalah salah mengambil keputusan. Misalnya lo langsung dikasih kartu merah, dikasih kartu kuning. Ternyata harusnya kartu merah gitu. Iya. Jadi salah pengambilan keputusan soal itu. Gue ngambil contoh ke tetangga gue. Setiap orang di jegal itu harus VAR. Nggak bisa. Itu kan. Kalau gitu nggak kelar-kelar pertandingan. Pertandingan Persib lawan Madura itu menurut gue ada menarikkan. Waktu itu ada berdiskusi antara BP dan sebagai Bambang Pamungkas sebagai komentator sama presenter gitu kan, sama bungkus juga. Jadi ada satu momen si Silva kan lolos tuh. Silva atau si ini gitu. Silvi. Tapi kan emang didiemin gitu kan. Artinya didiemin gitu kan. Akhirnya kan memang nggak berbuah gol gitu ya. Mereka ngebahas itu belum. Kenapa sih didiemin ya? Iya. Artinya wasit ingin memastikan dulu gitu kan. Hasil akhir dari aksinya ini kemana gol dulu. Atau enggak. Kemudian kalau misalnya gol itu kemungkinan akan ditinjau VAR. Kayak gitu-gitu artinya orang jadi mesti lebih aware. Nggak semuanya bisa diberlakukan. Harus ada edukasi juga. Iya. Ngomong-ngomong, kita ngomongin VAR tadi, kita ngomongin tentang apa? Pemain muda. Jangan ngomongin orang tua kita lagi dong. Performa pemain. Oh, tadi agak loncat balik lagi nih kita ya. Pemain lokal sih, gue pengen nyorotin pemain lokal. Ya, terutama di final. Kita tadi udah ngomongin pemain asing. Pemain lokalnya itu juga ada beberapa sih menurut gue yang oke. Nomor 1 menurut gue Malik Rizaldi. Oh iya, betul. Gue setuju. Di Madura United. Ya. Malik Rizaldi ini gue sudah dengar namanya dan lihat mainnya. Itu sejak dia main di Persela. Yang nemuin dia, maksudnya yang mengorbitkan dia, itu coach siapa? Tebak. Iwan Setiawan. Si mulut besar. Coach Iwan Setiawan, terus diterusin sama Coach Aji Santoso di Persela. Jadi Malik Rizaldi ini memang pemain yang dari pemain junior main di Persela, bukan tim besar gitu ya, terus akhirnya bisa sekarang main di Madura United dan kemarin mainnya cukup bagus. Umurnya sekitar 26 apa 27 kayaknya si Malik Rizaldi ini. Dan produktif. Ya, dia posisinya kemarin main di sayap kiri kan.
Dari Persela itu memang dia pemain sayap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menarik nih adalah Beckham Putra. Oh iya. Beckham Putra itu main cadangan kemarin ya, main sebagai pemain pengganti. Udah gitu dia kasih assist kan ya Kasih untuk assist. gol sundulannya Si Silva. Silva punya saudara siapa namanya? Siapa? Silvi. Tadi kan udah dibilang. Masih. Aduh, saya Silva gila dan emang. Silvi. Jadi Beckham itu Tapi gol-golnya Persib berkelas ya kemarin. Jujur ya. Iya bagus. Ya, aninya, Bagus. Dia si Alves pertama tuh, itu buset, gua sampai terbengong-bengong gitu. Dia bisa mainin. Alves siapa sih? Siro. Siro Alves. Iya, Siro. Kita nyebutnya Siro. Jangan bikin kepercayaan diri gua menurun, udah bener. Jangan salah. diubah-ubah Gua tahu Siro. Alves gitu. Gue bilang Siro tadi lo ganti Alves. Siro Alves. Iya, artinya gua tuh awalnya ketika mereka disatukan nih, kita ngomong kilas balik. Mereka ke tuh siapa belakang. tuh? Sama Silva kan. Artinya dua-duanya David da Silva. Dua-duanya kan striker yang oportunis. Siro Kalau kan, Siro kan gelandang, bukan striker. Siro penyerang dong. Ya, tapi bukan striker. Iya, tapi sama-sama oportunis maksud gua. Sama-sama punya dan di awal-awal waktu mereka bergabung di Persib kan menurut gua ada bukan benih-benih perpecahan ya ibaratnya. Persaingan rivalitas itu gitu kan, yang artinya wah ini berat nih karena dua-duanya nih memang tipikalnya oportunis. Tapi ternyata kesini-sini menurut gua dua pemain ini saling melengkapi loh. Iya. Artinya Ciro banyak ya tadi lo bilang akhirnya dia mau bermain sedikit ke belakang gitu kan, Ke samping lah ya, lebih melebar, itu kan memberikan ruang buat si David da Silva. Dan golnya gila 29. Golnya bagus tuh 2 gol itu, tapi memang ada kelengahan dari Madura United dan itu diakui sama pelatih Madura United. Penyakit Menarik, satu-satunya pelatih lokal loh. yang terpaksa. Yang Pak Madura ini, Pak pelatihnya Madura ini kan menggantikan pelatih Kalau yang boleh berdoa dia bilang kenapa saya jadi yang mimpin tapi akhirnya final ya. iya final. Karena pelatihnya kan cabut duluan. Madura nih kalau kita ngomong ini memang apa yang dicapai sekarang ini luar biasa. Mereka banyak kasus. Manajemennya kita tahu sendiri, ketua umumnya lagi mendekam di Bui, Hasanul Kossasi gitu kan. Gonjang-ganjing pendanaan klub juga bermasalah gitu kan. Dan kemudian tiba-tiba pelatih kepala yang mengantarkan ke 4 besar cabut. Alasan udah selesai nih gua. Dan selesai kontrak. Tapi tuh agak ironis buat sepak bola kita gitu ya. Artinya karena kita tidak mampu menata kompetisi dengan jadwal yang pasti. Iya. Ya kita tuh akhirnya banyak kehilangan orang-orang yang aneh-aneh gitu. Ya dia kan berkeras bahwa kontrak udah selesai tanggal segini. Dia nggak peduli bahwa ini masuk fase penting ya. Iya. Championship ya. Kalau lo begitu ingat kontrak habis, zaman kita muda dulu, Miroslav Janun masih ingat nggak? Yang tiba-tiba almarhum. Iya, almarhum gitu. 8 besar dia ninggalin Arema. Alasannya kontrak gua udah selesai, Bo. Kan dia nggak mau tahu itu gitu. sebenarnya profesional itu. Iya, kita dulu Lu nggak kontrak, orang kontrak Indonesia gua udah habis ya, udah gua melihatnya cabut. kan beda gitu kan. Wah Janun tapi kan sebenarnya ya mereka udah terbiasa kayak gitu, kitanya yang kurang asem gitu kan. Bener nggak? Betul. Madura tadi nyambung gua ya. Dia kebobolan di menit-menit akhir dan 2 gol. Itu benar-benar menurut gue itu yang bikin susah sih ntar di leg kedua ya. Karena misalnya kalahnya hanya 1-0 semalam, itu leg keduanya ya masih semangatnya masih gede gitu. Tapi begitu 3-0 kan aduh. Menurut gue ya tadi, itu kan problem klasik sepak bola Indonesia juga, menit-menit akhir kan selalu jadi masalah ketika standarnya udah menurun gitu. Dan sayangnya, MU gue bilang tadi, MU. Madura United. Iya. MU ini nggak punya kedalaman skuad menurut gua. Jadi ketika kalau Persib kan Beckham masuk gitu kan. Ngegas lagi dia. Ngegas gitu kan. Nah, ini begitu Ezra ada juga. Ezra gitu kan. Ezra Walian kan masuk juga maksud gua walaupun dia nggak setajam Ciro atau ini tapi kan artinya dia Ezra Walian tuh yang ibu-ibu, bapak-bapak. si Wali Komo, band kalau itu. si Bukan Walian, Wali band. Kalian aja Komo sekalian. Kok Komo sih? Kenapa sih Komo? Bukan Komo yang Itali. Iya, kenapa kok Komo? Si Komo itu kan lewat itu si Komo. Kenapa jadi si Komo? Ya kan zaman-zaman yang sama Ezra Walian. Itu Ezra Yayang. Ya, memang kita enggak Ezra Yayang kalau ini itu. kalau ibarat stand up nih. Gua mau ngasih punchline lu bikin kepercayaan diri gua berkurang gitu loh. Jadi enggak nendang. Belok sana sini. Udah nih segmen 2. Ya udah, daripada kita ribut beneran, nanti terusin di segmen 3. Kita mau ada kuis nih. Kuis apaan aja sih? Kayak lu nggak yakin sama kemampuan kita gitu loh. Oke, Mas Yos, Mas Erwin, ada kuis 5 pertanyaan sederhana tentang Liga Indonesia. Oke. Seperti biasa, kita cek dulu. Bel dari Mas Erwin. Pilihannya apa?
Cheers. Pop. Yang jawab duluan tapi salah nggak berhak juga jawab lagi ya. Jadi setelah kita ngebel, lo yang kasih tahu siapa dulu yang jawab. Oke. Nah yang pertama, siapakah aku? Aku adalah legenda timnas era 60-an hingga 70-an akhir. Banyak bos. Tahun 2021, namaku masuk dalam FIFA Century Club dan menjadi satu-satunya. Yang Ramang. Salah. Nah, tahun 2021 namaku masuk dalam FIFA Century Club dan menjadi satu-satunya pesepak bola Indonesia di daftar tersebut. Dan terakhir, aku mendapat julukan si kancil karena kelincahanku. Ya si Eli Idris dong. Bener. Gue boleh jawab lagi nggak? Gue lupa. Masih tadi mau jawab dulu. Eli Idris kan? Bukan, bukan Kancil si ini. Gua jawab. Aduh salah gua. Kok Kancil ke situ larinya? Gue boleh. Abdul Kadir. Abdul Kadir gua. Enggak. Bodinya hampir sama, gue yang mukain satunya lagi. Aduh. Skor 1-0, tanya kedua. Kancil. Siapakah aku? Di masa kepemimpinanku Persib jadi tim yang sangat disegani di Indonesia dan Asia awal 90-an. Aku berhasil meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik AFC. Ngomong. Indra Thohir. Kalah cepat. Kalah cepat ya, bukan. Oke, tanya ketiga. Ini agak kekinian nih. Tapi nggak juga. Siapakah aku? Tahun 2017, aku sempat menghebohkan Liga Indonesia karena berkarir di Madura. Ngomong. Pemain Premier League itu ya? Siapa? Aduh, siapa sih namanya? Striker. Botak. Ya itulah pokoknya, tapi namanya gue lupa. Aku pernah bermain di 3 kompetisi Piala Dunia bersama Nigeria. Sebelumnya aku pernah bermain di Liga Inggris bersama West Brom dan Stoke City. Gue bener lah Premier League, cuma namanya nggak tahu, lupa. Aku memutuskan pensiun Peter tahun ya? 2019 dan kini aktif di olahraga golf. Peter Odomwigi bukan sih? Itu. Biar dulu dong, biar dulu. Kan ya? Peter Win. Peter Odomwigi itu kan? Iya. Gue ngarahin bro, tapi kan udah bener maksudnya. Lupa gue sih. Kok kayak gini mah udah kayak Persib lawan Madura aja dong, gak usah ada pertandingan lanjutan dong. Siapakah aku? Aku salah satu pesepak bola terbaik asal Papua yang pensiun tahun 2016. Aku pencetak gol bagi Indonesia di laga final Piala Tiger 2004 menghadapi Singapura. Yuk. Aku sukses membantu PM. Kan ada yang Power Solosa. Mas Erwin salah. Aku sukses membantu membawa PSBS Biak promosi ke Liga 1 2004. Bukan Ricardo Salampesi. Bel jangan kau bel. 2016 dia pensiun. Aku salah satu pesepak bola terbaik asal Papua yang pensiun 2016. Posisinya apa dulu? Ngekek. Kok bos? Nggak mungkin bos, tadi lo bilang salah ya bosnya. 2016 bikin gol di final. 2016. Masa Otisan Solosa? Ini jangan-jangan yang nanya salah nih. Aku sukses membawa PSBS Biak promosi ke Liga 1 2004. Gua nggak tahu, serius. Eli Boy. Eli Boy pensiun 2016 bro. Salah lo. Udah, kita nurut aja deh. Nggak mungkin. Eli Boy tua lo bro. Udah, kita nurut aja. Legenda yang pernah bermain untukku adalah Roni Patinasarani, Bima Sakti. Dadah, Persiba Balikpapan. Aku 7 kali menjadi juara Liga Indonesia. Aku tercatat sebagai klub tertua di PSM Makassar Dedeng. Lanjut ya. Segmen 5-0 ketiga. lo bos. 5-0 ya? Enggak dong, 4-0. 4-0. Iya. AC Milan lawan ini, gue jadi inget ini. AC Milan lawan Barcelona. Oh iya. Kosong. Piala Champion ya. Piala Champion. Sesi ketiga. Kita mau rada serius dikit. Indonesia sekarang ini PSSI dan Indonesia, Timnas Indonesia itu lagi harum baunya. Harum Ya. baunya. Timnas senior oke mainnya. Berapa umur, U23 apalagi ya lolos ke babak semifinal Piala Asia. U23 hampir lolos ke Olimpiade. Terus kritik kita kompetisi juga oke ya. Kompetisi Liga 1 udah ada VAR ya kan. Secara
tontonan juga menarik nih babak Championship Series gitu. Cuman gue atau lo, kita pengen ngingetin bahwa jangan terbuai. Karena apa? Ini ada beberapa sorotan yang kelihatan nih ya. Soal kompetisi, bagaimana dengan kompetisi selain Liga 1-nya? Pembinaan, itu yang pertama ya kan. Karena bagaimana dapat timnas kalau misalnya kompetisi sama pembinaannya ini nggak digarap dengan benar. Kalau gue sih ngelihatnya sekarang gini, PSSI dan Ketua Umum itu agak berlaku diberesin dulu timnasnya deh gitu. Ya kan? Yang ngambil skala prioritas. Iya, prioritasnya diberesin dulu timnasnya gitu. Ya karena timnasnya bagus, ini semua sorotan orang pada seneng nih. Padahal soal pembinaan ini yang masih jadi PR. Sama satu lagi, ini kasus yang lagi ngetren, bukan ngetren, lagi disorot adalah di Liga 3. Liga 3 ini ada satu exco jadi pemilik 3 klub. Ya, jadi bos lah ya. Jadi bos di 3 klub yang semuanya masuk ke Sekarang berapa klub? Iya, sedang masuk ke berjuang ke promosi ke Liga 2. 3 klub itu masuk semua. Farmel, Persibo, Persikota. Ya. Persikota sama ada 2 klub yang satu grup malah. Iya. Dan kemarin main 0-0, mainnya cuma muter gitu aja gitu. Ini kan jadi PR sebetulnya ya. Di luar, di Eropa, itu orang punya klub di 2 kompetisi yang berbeda, di level yang strata yang sama, itu nggak boleh. Karena apa? Gue agak ironis gini, gue potong nih. Ini maksud gue agak mengesalkan soalnya nih. Ini meskipun berbeda negara, tapi nggak boleh. Kenapa? Takutnya nanti kalau ketemu di Liga Champion, Liga Eropa atau yang ketemu di level Eropa, ini ketemu konflik kepentingan. Nggak, tadi ngomong bola-bola muter-muter itu menurut gue sih, gue agak mangkalnya gini kan, karena gue baca juga di tempat kita juga pemberitaan soal tanggapannya si Pak Eko Setiawan ini kan. Dia bilang, wah di 3 klub itu kan bukan semua punya saya. Saya cuma ngebantuin aja. Ini, saya lahir di sini, saya bisnis di sini, saya pengelola klub ini gitu. Ya, itu bukan alasan, Pak. Ya kan, Iya. Anda itu exco gitu loh. Iya. Artinya gini, secara etika kan enggak inilah. Ya, artinya itu juga bukan jawaban yang bijak juga. Realitanya gini, ternyata kan terbukti apa yang diragukan publik kan, bahwa pertandingan akhirnya kan nggak berjalan fair play. Jadi si bapak exco itu bilang sebelum ada pertandingan yang 0-0 ini, saya di sini lahir, saya di sini berbisnis, saya di sini pemilik klub gitu. Pembelaannya seperti itu. Kenyataannya ketika klubnya itu ketemu di Liga 2 ya, udah 2 klubnya itu satu grup, dua-duanya ketemu di pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir nggak dilakukan bersamaan dengan pertandingan satunya. Nah itu kan rawan konflik kepentingan, dan kelihatan kan itu disiarin kelihatan mainnya ya nggak ada upaya untuk menyerang untuk membuat gol, padahal dalam sebuah pertandingan itu harus ada unsur untuk. Tapi kalau menyerang, kaitan dengan gol. ini memang sebenarnya problem, lagi-lagi ini problem klasik sepak bola Indonesia ya. Dari dulu kan selalu ngomong klub itu kesulitan pendanaan, butuh sosok pengusaha yang ini. Akhirnya satu pengusaha bisa 5 klub atau 3 klub yang tadi gitu kan. Yang buat gua kan jadi akhirnya esensi fair play sepak bolanya hilang gitu kan. Dan pertanyaan gua, kenapa sih ini gue nyambung kayak lo bilang ini, PSSI ingin fokus membenahi timnas dan ini. Gue tuh gini, tadi kalau lo bilang gitu kan biar Sekarang gantian yang motong. apa ya? Ini dimiliki oleh exco lagi. Iya, nggak, artinya gini. Orang biasa aja nggak boleh. Kalau gue nangkapnya gini, ya ini ya, kritikan buat Pak Erik juga. Jangan membereskan yang kelihatan populer aja. Iya. Dia tuh fokus bahwa ke timnas. Timnas populer. Dia tahu crowd-nya gede gitu kan. Sementara Liga 3 apa sih? Gitu kan. Ya sementara ini kan by product gitu. Menurut gue. Apa sih by product maksudnya? By productnya PSSI, Bos. Oh iya. Ini ngeri kan nih. Gue nanya. Masa nggak boleh nanya? Eko Setiawan ya? Bukan. Sok tahu. Eko Maung. Temen lu. Iya ya, artinya apa sih Liga 3 gitu kan? Liga 3 tuh riaknya mungkin nggak seramai timnas gitu loh. Tapi kan lagi-lagi ini kan produk yang harus dikelola PSSI gitu kan. Under PSSI gitu kan. Lu nggak usah ngomongin tentang Liga 3 deh, yang maksud gua ini menurut gua sih udah sakit lah. Maaf, gua bilang kata sakit. Ya tadi sakit lah. Klub yang punya satu orang walaupun dia ngakunya gua di sini jadi pengusaha macam-macam, pas kemudian pertandingannya bola di tengah doang gitu nggak bikin gol, itu kan sama aja lu mempertontonkan sepak bola gajah lagi, Bro. Iya. Akhirnya dua-duanya lolos. Dua-duanya lolos dari dia menyebalkan gitu kan. Artinya tuh maaf sampah lah
gitu kan. Hal yang Oh, lainnya maaf. Ya memang itu kenyataannya iya, nggak usah pakai minta maaf. sampah. Bro. Makanya gue nggak heran gitu loh. Artinya orang makin apatis dengan kompetisi kita gitu kan. Akhirnya udah banyak orang berpikir udahlah nggak usah bikin kompetisi aja sekalian deh kalau cuma kayak gitu-gitu doang. Padahal kan Liga 3 yang gue tahu banyak pemain muda di sana. Iya, iya. Kan dulu dibikin untuk kompetisi sebagai ajang kalau dia Liga 1 pemain muda kesulitan untuk bertanding dan Liga 2 juga begitu, di Liga 3 kan dia punya kesempatan bermain lebih luas lagi. Tapi kan ternyata prestis juga gitu kan. Ya udah Esko lebih parah lagi. PJS DKI. Pemprov PSSI DKI Iya, gitu. iya, iya. Kalau Ini setahu kayak kalau ini enggak kalau di dunia yang lebih gede lagi, milih Pak Luhut ini. Apapun bisa gitu kan. Apapun bisa. jadi PLT Pemprov DKI sudah beberapa tahun. Padahal tugasnya PLT, setahu gue nih ya, mengadakan pemilihan supaya ketua tetapnya itu kepilih gitu. Tapi ini PLT udah beberapa tahun. Sekarang jadi Exco. Punya 3 klub. 3-3-nya masuk ke babak menentukan untuk masuk ke Liga 2. Kita nggak tahu niatnya dia baik atau tidak ya. Kan mungkin kan kita juga bisa salah nih. Niatnya siapa tahu baik. Tapi kan publik ngeliatnya gini, lu nge-pull suara, Bro. Iya. Gitu kan. Ada 3. Ada 3. 3 klub sama PLT Iya. DKI. Jadi nyoblos apapun ketika ada kongres Punya 4 punya suara. 4 suara gitu kan. Nah, itu artinya tolonglah Pak Eko. Jangan masuk Pak Eko gitu kan. Keluar dong Pak Eko gitu loh. Maksudnya gue jangan udahlah. Maksudnya fokus aja kalau mau di Farmel lah. Gue tahu lah Pak Eko ini kan dari awal kan di Farmel Ya. gitu kan. Ya udah fokus gitu kan, gak usah bantu sana bantu. Ya sekalian aja kalau gue bilang kalau mau bantu seluruh klub Liga 3 dibantu gitu kan. Iya. Lebih fair gitu kan daripada artinya kayak gini kan orang menjadi curiga mikir ntar promosi ini klubnya Pak ini. Maksud gue udah jangan kayak gitu. Satu lagi PR menurut gue yang agak sepak bola wanita. Oh iya, sepak bola wanita. Sepak bola wanita ini juga mau dibenahi timnasnya, ya kan? Kemarin udah main. Nggak ada kompetisinya, tahu-tahu main di situ turnamen gitu kan. Oke lah, ini sebagai ya dibilang test case gitu, tapi ya harus ada turnamennya dong, harus ada pembinaannya dong. Ini nih gue makanya tadi celepetan gue ke Pak Erik tuh sebenarnya masuk akal maksud gue ini nyambung ke situ. Jadi ada salah satu lah pengurus sepak bola wanita ngomong gitu kan, pernah ngobrol. Pengurusnya wanita apa Prian? Wanita. Oh wanita juga. Ngobrol gitu kan, minta perhatian macam-macam. Pak Erik sih bukan nggak perhatian, cuma dia ngomong gini, nanti dulu ya, fokus ke timnas dulu. Buat gue sih buat gue terus terang, ya itu menggambarkan gitu loh. Ya, tadi jangan ngurusin yang populer doang Pak, gitu loh. Sepak bola Indonesia tuh masalahnya bukan cuma di timnas sama Liga 1 gitu loh. Liga 1, timnas itu hanya bagian produk yang makin banyak lagi gitu kan. Ya artinya kalau sepak bola wanita kita mau maju ya lu harus bikin kompetisi. Gitu. Kalau nggak bikin kompetisi ya hasilnya kayak kemarin. Jadi tuan rumah Piala Asia dibantai tim lain. Iya, sama Udah Korea. capek-capek datang. Karena gini, mungkin Pak Erik kan ngambil cara praktisnya. Udah ambil pelatih top deh. ya, Dari pelatih. Jepang. Ya dia pusing juga datang. Ini kompetisinya ngambil pemain udah tersedia gitu kan. Nggak ini maksud gua yang menurut gua model-model kayak gini harus disudahin gitu kan. Di Indonesia hanya di Indonesia doang pelatih itu datang timnya udah ada. Nggak lo? Oh pelatih datang nggak ada kompetisinya. Nggak ada kompetisinya gitu. Jadi nggak punya keterbatasan untuk mendapatkan pemain-pemain. Ngomong gue kira siapa tuh? Ini tandanya kita udah harus Bubar nih. Banyak orang udah. Udah selesai belum? Udah selesai. Jadi terakhir di segmen ketiga ini kita mau konklusi ya. Jangan hanya timnas saja, jangan hanya Liga 1 aja. Tapi pikirin juga yang kelihatan di mata nih sekarang Liga 3 sama sepak bola putri. Sepak bola putri. Sama pembinaan. Oke, semoga masukan ini berguna, semoga informasi ini berguna, semoga acara ini bermanfaat. Saya Edwin Fitriansyah. Arius ya. Jangan lupa baca Bola.com, Bolanet, dan kanal Bola Liputan 6. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Halo Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.